Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 18 dengan review jurnal Industri Minyak Sawit di Asia Tenggara dan Teknologi Pengolahan Limbah Cairnya. Di sini kami beranggotakan Arul Artino, saya sendiri Nanda Afifa, ada Nisa Adila Zahra, dan Rahmi Mukhtar. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Slide next. Baik, di sini ada klarifikasi minyak sawit mentah atau CPO. Minyak sawit mentah mengandung 35% sampai 45% minyak, 45% sampai 55% air, dan bahan berserat setelah pencernaan. CPO dipisahkan dari larutan menggunakan rotary strainer dan sludge centrifuge di dalam clarification tank. Limbah cair pabrik kelapa sawit dihasilkan dari proses ini. Minyak yang diperoleh kembali dikirim ke pengering vakum dan tangki penyimpanan. Selanjutnya ada pemisahan dan pengeringan kernel. Pada proses ini, buah pinang dari proses depericarping akan mengalami pemisahan melalui proses winnowing dan hydrocyclone. Proses ini akan melibatkan pemisahan inti sawit dari cangkangnya. Sisa air limbah akan dibuang dan kernel akan dikeringkan dalam silo. Selanjutnya ada limbah. Malaysia memiliki perkebunan sawit yang berbeda dengan Thailand, sehingga menghasilkan limbah padat yang berbeda pula. Di Thailand, proses penggilingan sawit menggunakan lebih banyak air, sehingga menghasilkan lebih banyak limbah air. Semakin besar produksi kelapa sawit, maka limbah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Produksi minyak sawit tunggal saja dapat menghasilkan lebih dari 70% limbah. Limbah-limbah ini termasuk batang, pelepah, limbah cair pabrik, tandan buah segar, tandan buah kosong, serat pres sawit, lumpur pabrik, bungkil inti sawit, dan cangkang sawit. Serat, cangkang, decanter cake, dan TKKS merupakan komponen utama limbah tandan buah segar. TKKS sendiri mengandung 42% karbon, 0,8% nitrogen, 0,006% kalium, 2,4 natrium, dan 0,2% magnesium. Industri minyak sawit itu menghasilkan minyak sawit dari mesokarp dan minyak inti sawit dari endosperm. Setelah diekstraksi, inti akan meninggalkan bungkil inti sawit yang kaya akan karbohidrat dan protein. Limbah pabrik kelapa sawit memiliki dampak berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Pada tahun 2004, sekitar 30 juta ton pome dihasilkan termasuk 2,6 juta ton biomasa padat. Meskipun telah ada sistem kolam dan mengolah limbah cair dari sawit tadi, namun limbah tersebut tidak memenuhi persyaratan Departemen Lingkungan Hidup sehingga metode pengolahan konvensional tidak efisien dan berbahaya bagi ekosistem perairan. Industri kelapa sawit dapat menghasilkan energi dengan menggunakan PPF, TKKS, dan cangkang sebagai bahan bakar. Thailand memiliki spesifik air limbah sebesar 0,87 meter kubik per ton TBS, sementara Malaysia memiliki spesifik air limbah 0,6 meter kubik per ton TBS. Next. Ketiga, ada karakteristik limbah pabrik kelapa sawit. Kondensat sterilisasi, lumpur dekanter, dan limbah hidroksilon adalah tiga sumber utama air limbah dari minyak sawit. Masing-masing menyumbangkan 17%, 75%, dan 8%. POME atau Palm Oil Mill Effluent merupakan air limbah yang terdiri dari 95% sampai 69% air, 0,6% sampai 0,7% minyak, dan 4% sampai 5% total padatan, termasuk 2 sampai 4% padatan tersuspensi. Palm Oil Mill Effluent mengandung bahan selulosa, lemak, minyak, dan lignin, karoten, fenolik, dan pektin dalam jumlah tertentu. Palm oil mill effluent adalah suspensi koloidal yang dihasilkan dari campuran kondensat sterilisasi, lumpur dekanter, dan limbah hidroksilon. Next. Selanjutnya, kandungan COD dan BOD di POME sangat tinggi, yaitu 50.000 ppm dan 25.000 ppm, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air. POME juga mengandung minyak dan lemak, padatan tersuspensi, dan nitrogen dalam jumlah tertentu.
Limbah pabrik kelapa sawit memiliki karakteristik yang bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti pengolahan, hari, pabrik, suhu, dan kondisi pengolahan minyak sawit. Meskipun pome tidak beracun bagi flora dan fauna, kandungan Pb dalam pome dapat mencapai tingkat subletal. Pemanfaatan pome sendiri sebagai bahan biologis dimungkinkan karena konsentrasi karbohidrat, protein, senyawa nitrogen, lipid, dan mineral yang tinggi. Teknologi pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit pome pengolahan konvensional. Pome dapat diubah menjadi bahan berharga dengan memanfaatkan proses mikroba, konsentrasi tinggi protein, senyawa nitrogen, lipid, karbohidrat, dan mineral. Proses anaerobik adalah metode yang paling sesuai untuk mengolah limbah pome. Yang paling umum, cara pengolahan pome adalah dengan memanfaatkannya sebagai pupuk dan penyedia air bagi tanaman sawit. Pengolahan pome adalah bagian paling penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan lingkungan, perluasan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan karena potensi penyebabnya. Apabila pome tidak diolah dengan benar dan hanya dilakukan pembuangan secara langsung ke pembuangan air, maka akan menyebabkan pencemaran air. Karena pome umumnya terdiri dari bahan organik yang dapat terurai secara hayati, maka proses yang cocok adalah pengolahan pome didasarkan pada proses anaerobik, aerobik, dan fakultatif. Next. Kemudian selanjutnya ada teknologi alternatif dari pengolahan konvensional tadi menjadi pengolahan yang lain pada limbah pabrik kelapa sawit atau pome. Nah, pengolahan secara biologi seperti pengolahan aerobik, anaerobik, dan efluent kolam fakultatif memerlukan waktu retensi yang lama dan memerlukan lahan yang luas. Sehingga perlakuan secara biologis ini juga memerlukan mikroorganisme yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, suhu, dan lingkungan. Mikroorganisme tersebut juga akan mengeluarkan biogas yang berbau metana dan hidrogen sulfida. Dengan demikian, pengolahan biologis ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Selain tidak efektif dari segi kinerja, waktu, dan biaya. Meski masih berjalan dalam skala laboratorium, namun sudah menunjukkan potensi yang baik dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, metode alternatif lainnya yang dilakukan selain metode konvensional tadi adalah yang pertama adalah perawatan koagulasi atau flokulasi, di mana besi klorida, aluminium sulfat, polialuminium klorida, besi sulfat, dan kapur terhidrasi adalah koagulan yang paling banyak digunakan saat ini. Secara pelaksanaan, keefektifan, ekonomi, dan kegunaannya berdasarkan pengolahan air limbah. Penggunaan koagulan dan flokulan akan memisahkan bagian padatan tersuspensi dari pome, sehingga membuat pom lebih mudah untuk disaring. Karena penggunaan bahan kimia dalam jumlah untuk mengolah pome ini memerlukan biaya yang besar, maka koagulan dan flokulan berbahan dasar alami seperti kitosan dan moringa oleifera atau yang dikenal dengan pohon lobak telah dipelajari untuk aplikasi pengolahan pome. Dari segi biaya dan kinerja pengolahan, kitosan ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan, yaitu memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan tawas dan PAC atau polialuminium klorida. Kemudian alternatif yang kedua adalah perawatan adsorpsi, yaitu kitosan, limbah barley, kulit jeruk, karbon tempurung kelapa, karbon aktif, zeolit, bentonit, atau organoclay, dan fly ash merupakan adsorben yang umum digunakan untuk menghilangkan minyak dan lemak termasuk logam berat dari air limbah. Selain itu, terdapat alternatif lain sebagai adsorben seperti serbuk gergaji kayu, serat inti sawit, dan kulit bawang putih. Penggunaan adsorpsi teknik ini telah diterapkan untuk pengolahan pome. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad DKK pada tahun 2003 menggunakan kitosan dapat menghilangkan sisa minyak sampai 97-99% pada pome. Kemudian alternatif yang ketiga adalah AOP atau proses oksidasi lanjutan, di mana terjadi pembentukan radikal hidroksil yang kuat dan responsif, yang dapat mendegradasi
polutan organik di bawah 2,8 EV. AOP ini dapat digolongkan ke dalam proses fotokimia atau non-fotokimia yang hanya mengandalkan proses seperti gugus fotokimia yang dihasilkan dari fotolisis langsung dengan sinar UV, UV H2O2, UV TiO2, fotoventon, dan fotoventon-like proses. Sedangkan kelompok non-fotokimia dihasilkan dari ozonasi dan proses venton. Reagen venton yang merupakan larutan hidrogen peroksida dengan besi sebagai katalis telah dianggap sebagai alat potensial dalam pengolahan air limbah. Kemudian, alternatif yang keempat adalah perawatan membran, di mana proses pemisahan ini dilakukan dengan teknik filtrasi membran yang merupakan salah satu pengobatan POME yang efektif. Beberapa keunggulannya antara lain adalah menggunakan energi yang lebih sedikit, ramah lingkungan, mudah dioperasikan, dan tidak memerlukan banyak ruang. Namun terdapat juga kekurangannya seperti kotorannya akan menyebabkan penyumbatan atau pengotoran pada pori-pori membran. Umur membran menjadi lebih pendek dan biaya untuk proses pembersihan membran juga tuh cukup tinggi. Sehingga dilakukan kombinasi pengolahan biologis dengan membran ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis dalam pengolahan air limbah kota yang telah dipelajari oleh Rautenbach et al. Pada tahun 1996, di mana 97% pemulihan air ini telah tercapai. Penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan mengenai filtrasi membran ini telah banyak juga dilakukan dan dapat memperoleh kembali air minum sampai dengan 78%. Namun perlakuannya dikombinasikan dengan pretreatment yang lain. Dari keempat metode pengolahan limbah alternatif ini itu dapat menjadi solusi dari pengolahan metode secara konvensional dan ini dapat dikombinasikan sehingga dapat dilakukan seperti adsorpsi terlebih dahulu, kemudian filtrasi atau penambahan koagulan, kemudian adsorpsi, kemudian filter membran untuk menghasilkan kembalinya air dari limbah POME itu. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Jadi, industri kelapa sawit merupakan industri baru yang menyebabkan pencemaran limbah secara besar-besaran jika tidak dikelola dengan baik. Pengembangan metode baru sebagai alternatif pengolahan POME selalu diupayakan. Fisikokimia merupakan salah satu metode alternatif. Namun penggunaan koagulan, flokulan, dan absorben dalam skala komersial akan sangat besar dan mahal, sehingga membuat pengolahannya menjadi tidak praktis dan tidak ekonomis. Selain itu, proses oksidasi tingkat lanjut adalah salah satu metode alternatif yang banyak dibutuhkan dalam pengolahan POME, baik fitokimia maupun non-fitokimia, telah menunjukkan hasil yang potensial dalam pengolahan air limbah dan POME. Kombinasi metode ini dengan metode lain akan meningkatkan hasil akhir menjadi lebih baik. Pada tahap awal, kombinasi metode konvensional dengan filtrasi membran digunakan untuk mengolah POME. Banyak penelitian telah dicurahkan untuk mempromosikan atau memanfaatkan penggunaan membran baik dalam reklamasi air, desalinasi, dan tujuan pengolahan POME. Next. Berikut disampaikan tabel perbandingan metode konvensional dan alternatif dalam pengolahan POME. Jadi, pengolahan aerobik itu memiliki keuntungan efisiensi pengurangan BOD yang tinggi dan kualitas limbah yang baik, namun mampu menghilangkan patogen dari limbah, waktu retensi hidrolik singkat, praktis untuk mengendalikan limbah beracun. Kekurangannya membutuhkan energi yang tinggi, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, dan memerlukan pemeriksaan berkala. Yang aerobik, murah, desain sederhana, sistem stabil dan andal, biaya pengoperasian rendah, lumpur hasil daur ulang digunakan sebagai pupuk, kebutuhan energi rendah. Kekurangannya diperlukan penggunaan lahan yang luas, akumulasi lumpur yang tinggi, dan waktu retensi hidrolik yang tinggi. Selanjutnya, koagulasi dan flokulasi. Keuntungannya merupakan jalur tercepat untuk mengurangi beban organik POME. Jenis koagulan dan flokulan mudah didapat. Kekurangannya sensitif terhadap perubahan pH untuk pembentukan flok dan kinerja koagulan. Pengoperasiannya canggih dan penggunaan bahan kimia. Selanjutnya, absorpsi. Keuntungannya ramah lingkungan,
pengeluaran produksi rendah, proses mudah, dan efisiensi tinggi AOP bereaksi. Dan kekurangannya perlu perawatan pasca, absorben, bekas, sulit dibuang. Selanjutnya ada oksidasi tingkat lanjut, proses atau AOP. Keuntungannya selektif dengan sebagian besar bahan organik, kemampuan mendegradasi senyawa yang sangat menantang dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya biaya operasional tinggi, menggunakan banyak bahan kimia dan pembentukan lumpur berlebihan. Dan yang terakhir ada proses selaput, keuntungannya efisiensi penghilangan polusi yang baik, biaya tenaga kerja rendah, dan membutuhkan area yang kecil. Dan kekurangannya, biaya perawatan tinggi, diperlukan tekanan tinggi, dapat mengotori, dan harapan hidupnya pendek. Baik, sekian presentasi dari kelompok 18. Dengan ini saya ucapkan semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.